Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini ada yang nggak masuk kah? Ada, Ibu. Ya, siapa aja yang hari ini nggak masuk? Herani izin. Herani, Indah sakit. Herani izin, Indah sakit. Ahmad, Irsyad, Diandra, Erlangga sama Dava dispen. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu, ya. Boleh dipimpin untuk sebelum memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana? Sudah siap menerima pelajaran fisika hari ini? Siap, Bu. Hari ini materinya apa? Nah, sebelum saya masuk ke hukum Archimedes, ini ada kata mutiara atau kata motivasi. Salah satu kata mutiara ini disampaikan oleh Sir Isaac Newton. Kalian tahu ilmuwan itu? Salah satu ilmuwan fisika ya. Mengatakan apa yang kita ketahui adalah setetes air, apa yang kita tidak ketahui adalah lautan. Nah, dari kata mutiara ini memiliki makna nih. Menurut kalian, dari kata mutiara ini makna apa yang tersampaikan? Ada yang mau mengutarakan makna dari kata mutiara ini? Ya. Oke, Aziza, gimana? Kalau menurut saya, Iya. dari kata apa yang kita ketahui adalah setetes air, yaitu berarti kita belum banyak mengetahui, Bu, baru mengetahui sedikit. Sedangkan apa yang tidak kita ketahui adalah lautan, berarti apa yang tidak kita ketahui itu masih banyak dan masih luas, Bu. Oh, apa yang kita ketahui adalah setetes air, ya. Kemudian apa yang tidak kita ketahui adalah lautan, ya. Maka kata Aziza, berarti kalau yang kita ketahui itu adalah masih sedikit, Bu, belum banyak, ya. Sedangkan ada yang apa yang tidak kita ketahui adalah lautan, berarti yang tidak kita ketahui itu masih banyak. Maka dari sini kita bisa melihat nih, baik saya maupun baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai murid, sama-sama banyak sebenarnya kita belum ketahui, banyak yang baru sedikit kita ketahui. Maka kita harus terus belajar, ya, terus belajar. Maka belajar ini kan sampai akhir hayat, ya. Selama kita bernafas teruslah belajar, karena belajar itu dimanapun dan kapanpun, betul ya? Di SMP, ya, itu pernah belajar yang berkaitan sama hukum Archimedes. Materi apa? Ingat nggak materi apa? Ingat nggak? Saya ada ingat salah satu praktikum hukum Archimedes, Bu. Hukum Archimedes. Materinya? Yang telur, Bu. Telur. Yang tiga wadah tersebut diisi air, terus ada 2 wadah yang diisi garam sama yang banyak garam. Nah, yang telur yang pertama itu kan dimasukkan ke air yang tidak ada garamnya. Nah, telurnya tenggelam. Terus airnya dimasukkan sedikit garam, habis itu telurnya dicemplungkan di gelas yang kedua, telurnya itu melayang. Yang kandungan banyak garamnya, telur itu dimasukkan, telur itu mengapung, Bu. Mengapung, oke. Berarti waktu Felix di SMP pernah melakukan percobaan terkait materi hukum Archimedes, yaitu salah satu yang digunakan telur sama air, ya.
Jadi kata Felix tadi ada 3 wadah, ya 3 wadah, entah bisa dipakai gelas, baskom, mangkok atau apapun itu ya. Tapi Felix mungkin memakai wadahnya apa Felix waktu itu? Gelas yang mungkin agak besar ya. Nah, kata Felix ketika wadah pertama, jadi kan semuanya diisi air, betul ya? Diisi air 3-3-nya. Kemudian wadah pertama itu tidak diisi garam, ya tidak dikasih garam, maka telurnya dia tenggelam. Sedangkan wadah kedua ketika dikasih garam melayang. Kapasitas garamnya lebih banyak yang wadah kedua apa yang ketiga? Yang ketiga, berarti dikasih garam kemudian dia melayang gitu kan, ditambahkan garamnya lagi dia mengapung. Oke. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Pemahaman fisika yang pertama. Peserta didik mampu menerapkan konsep fluida statik dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kemudian kalau keterampilan prosesnya adalah peserta didik mampu mengoptimalkan potensi menggunakan ragam alat bantu. Ya, di sebelumnya kan kita menggunakan alat praktikum ya. Nah, di sini Wintan mengajak kalian untuk menggunakan ragam alat bantunya menggunakan laptop ya, karena ada eksperimen secara virtual, betul? Ya, untuk melakukan pengamatan. Jadi melakukan. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi dan praktikum virtual, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Di mana videonya ini cerita tentang pemburu uang logam di Pelabuhan Ketapang. Kalian pernah tahu nggak? Pernah lihat ada gambar seperti ini? Pernah melihat secara langsung? Oh, Angel, di mana Angel? Di mana? Angel waktu mau ke Lampung. Ke sana jalan-jalan? Iya. Jalan-jalan ya. Di pelabuhan apanya yang Angel lihat? Oh, nggak tahu namanya. Di Merak atau di Bakahuni? Bakahuni. Oke. Beginilah aksi para pemburu koin atau sering disebut anak logam yang setiap hari bisa disaksikan di area dermaga pelabuhan peningkatan ASDP Ketapang dan Bogor, Jawa Timur. Sambil mengapung dan berenang dengan waktu yang cukup lama, mereka berteriak dan mengangkat kapal agar dilempari uang koin. Mereka biasanya mendekati kapal yang sedang melakukan proses bongkar muat di dermaga. Salah satunya, Firman dan Satria. Siswa kelas 2 dan 3 sekolah dasar ini merupakan salah satu dari belasan penyelam koin yang ada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sudah 3 tahun ini, mereka rela terjun dari ketinggian 4 meter untuk melakoni aktivitas seperti ini. Hampir setiap hari sepulang sekolah, ia mencari rezeki dengan cara menangkap uang yang dilempar oleh para penumpang dari atas kapal. Nah, dari video itu, dari video tadi yang kalian tonton, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang telah ditampilkan di video tadi. Menurut kalian, setelah nonton video tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Coba diutarakan dalam sebuah pertanyaan. Angkat tangan. Saya, Bu. Oke. Menurut saya, pertanyaan yang bisa saya ambil dari video tersebut yaitu bagaimana kapal feri yang ukurannya lebih besar daripada koin tidak tenggelam, sedangkan koin tenggelam. Oke. Kata cinta. Kenapa kalau dilihat dari video di depan yang tadi kalian tonton, kenapa feri yang lebih besar masanya tidak tenggelam, sedangkan koin tenggelam, kan? Nah, nanti di sini kita akan mencari tahu kenapa bisa seperti itu. Kenapa kapal feri tidak tenggelam seperti koin yang tenggelam, gitu kan? Oke, lanjut.
terkait kapal-kapal feri tadi, kita juga ada lagi yang kapal selam. Nah, di sini nanti kalian mengetahui bagaimana cara kerja kapal selam mengapung dan kapan kapal selam menyelam, seperti itu ya. Sangatlah umum bagi kita melihat kapal yang mengapung dan berlayar di atas permukaan air. Lalu bagaimana dengan kapal yang menghabiskan kesehariannya di bawah air, beroperasi sampai kedalaman air yang tak terjamah oleh sinar matahari, mempunyai fungsi non militer yaitu berfungsi dalam bidang pengetahuan dan kepentingan di bawah laut. Pada umumnya kapal selam terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah kapal selam nuklir. Kapal selam ini menghasilkan energi listrik yang disimpan pada baterai dengan menggunakan tenaga nuklir. Perlu Anda ketahui, tenaga nuklir tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan listrik, sehingga kapal selam ini mampu bertahan di dalam air selama mungkin sampai persediaan oksigen untuk kru dan logistik habis. Yang kedua adalah kapal selam diesel. Kapal selam jenis ini biasanya berukuran lebih kecil karena tidak memerlukan ruangan yang besar untuk reaksi mesin nuklir. Kapal selam jenis ini menghasilkan energi dengan menggunakan mesin diesel, di mana mesin diesel membutuhkan oksigen untuk proses pembakaran. Ketika baterai habis, kapal ini harus muncul ke permukaan untuk menghidupkan mesin diesel guna mengisi baterai. Pada video kali ini akan kita bahas bagaimana kapal selam bisa terapung dan tenggelam. Itulah yang sekarang kita kenal dengan hukum Archimedes, yang berbunyi ini, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang sebanding dengan besarnya berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya angkat adalah perkalian antara massa jenis, gravitasi, dan volume benda tersebut. Dari pengembangan persamaan tersebut, muncullah 3 kondisi benda yang berada pada cairan. Yang pertama adalah akan terapung jika gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda tersebut. Yang kedua, benda akan melayang jika gaya angkatnya sama besar dengan berat benda tersebut. Dan ketiga adalah benda akan tenggelam jika gaya angkat benda tersebut lebih kecil daripada beratnya. Hal inilah yang terjadi ketika kapal selam terapung dan menyelam. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kapal selam memiliki gaya angkat yang berbeda-beda, padahal kapal selam tersebut merupakan benda yang sama jika tenggelam dan mengapung. Hal ini dapat terjadi karena pada kapal selam dilakukan rekayasa massa jenis atau gaya angkat. Ini dapat dilakukan karena kapal selam memiliki rongga udara yang difungsikan sebagai rekayasa gaya angkat tersebut. Jika kapal selam dibelah secara melintang, maka akan didapati bentuk permukaan seperti berikut. Tangki balas berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Kemudian gatul berfungsi untuk memasukkan udara atau air ke dalam atau keluar dari balas tangki. Sedangkan tangki kompresor udara berfungsi memompa air keluar dari balas tangki dan diganti dengan udara. Ketika tangki balas terbuka dan air masuk, maka kapal akan menyelam. Air dibiarkan masuk sampai ke dalam kapal yang diinginkan tercapai. Kemudian udara yang terkonversi dilepaskan menuju tangki balas. Maka air dalam tangki balas akan terdorong keluar sehingga kapal menjadi ringan dan mengapung. Prinsip ini juga digunakan untuk mengarahkan arah luncur kapal. Tangki balas bagian depan diisi air, lalu kapal akan berat ke depan sehingga arah luncur ke bawah. Begitu juga sebaliknya, tangki balas bagian belakang diisi air, lalu kapal akan berat ke belakang, maka kapal akan meluncur ke atas. Ini ada mengapa kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam di lautan. Ya, yang soal kedua itu mengapa kapal pesiar atau kapal laut yang terbuat dari bahan berupa besi dapat mengapung di permukaan laut. Nah, di antara dua pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama. Ada yang mau jawab pertanyaan pertama? Oke, Anas. Kapal selam itu bisa melayang, mengapung, dan tenggelam itu karena kapal selam itu didesain
ada ruang kosong yang dipenuhi dengan udara yang disebut dengan tangki balas. Nah, tangki balas itu bisa dimasuki oleh air sehingga si kapal selam bisa berat. Untuk kapal selam itu mengapung kembali, udara akan dipompa ke tangki balas dan air akan dikeluarkan. Nah, itu sebabnya kapal selam bisa mengapung, melayang dan tenggelam. Berarti kata Anas, kapal selam itu kapan dia bisa mengapung, kapan dia bisa melayang ataupun tenggelam, itu tergantung dari desain tangki balasnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa kapal pesiar atau kapal laut yang terbuat dari bahan berupa besi dapat mengapung di permukaan laut? Oke, siapa nih namanya? Padan. Karena volume udara di dalam lambung kapal yang besar dan massa jenis kapal keseluruhan lebih kecil. Dari air menyebabkan adanya gaya angkat dari air yang lebih dari massa kapal dan membuat kapal terapung. Pas banget ya, ada suara azan. Di sini untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai gaya apung, silakan lakukan percobaan dengan aplikasi dari waltervan.de yang sudah saya kirim di grup WhatsApp kalian. Oke? walter-van.de gitu kan ya bacanya. Oke? Dipersiapkan laptopnya, kemudian jangan lupa buka linknya ya. Sudah buka semuanya? Lagi proses? Oke. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. LKPD-nya, maaf ya. Nah, kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Kemudian dicatat poin pertamanya. Di situ di video kemarin yang sudah saya kasih linknya, ya kan? Ada apa? Nilai yang perlu dicatat yaitu nilai massa jenisnya. Massa jenisnya yang diminta berapa? Kalau sudah memperhatikan video link saya kasih, berapa massa jenis yang diminta? Nilainya? Berapa? 9,81. Ya, dicatat 9,81. Ayo semuanya kerja ya. PowerPoint-nya langsung membuat materi presentasinya. Kalau sudah mendapatkan hasil data percobaannya, maka dilanjutkan materi PowerPoint-nya. Sudah ke data keberapa? Kedua. Oke. Ini datanya berapa massa jenisnya? 1. Kelompok ini Aziza, Angel, Risma karena saya disebut Angel Risma.
Ini datanya. Ya. Rumusan masalahnya cuma satu. Berapa gaya apung benda itu rumusan masalahnya? Boleh lah. Oke. Nanti sambil dipersiapkan juga ya itunya laporan itunya. PPT-nya, presentasi. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Tapi sejauh ini paham. Prosedurnya sudah bisa dijalankan. Gimana Fahri? Lagi mencoba angka berapa? 200. 200 apa aja nih? Mencoba, oke. Turunin dong. Betul. Ya. Apa tadi namanya? Kelompok berapa? Oke. Ya, oke. Mana? Cepet. Pengambilannya ada yang cepet nih. Sudah ada presentasi kelompok Felix DKK Rojan. Oke. Udah dapat materinya? Sudah. Ya. Jangan lupa ya, daftar pustakanya kalian dapatnya dari mana? Oke? Oke, coba Dila Mauren Cinta. Oke, lucu ya. Coba saya lihat mana itunya. Rumusan masalah. Oke. Pengertian Archimedes. Oke. Oke. Masa malu-malu orang bagus kok. Oke. Oke. Terima kasih. Oh, ini belum. Ini kan hanya sekedar apa? Baru teori. Itunya, datanya belum dimasukin hasil perhitungannya. Yang kalian perlu ya kan? Ini di sini hanya baru ada apa? Rumusan masalah ya, kemudian ada teori ya jatuhnya nih ya. Berarti yang belum ini adalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Anas Wicaksono, yang kedua Muhammad Rahman, yang ketiga Felix Alfan Alimir, yang keempat Maulana Yahul Ilmi, yang kelima Muhammad Mas Haikal, yang keenam Sumada dan Ansar akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang hukum Archimedes. Adapun 3 rumusan masalah yang telah kami buat, yaitu bagaimana hukum Archimedes, yang kedua apa rumus hukum Archimedes, dan yang terakhir bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari.
setiap benda yang sebagai sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut. Ada yang sering disebut gaya apung. Hukum Archimedes berunyi suatu benda yang disebutkan sebagai sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi hukum Archimedes ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya adanya gaya angkat ke atas, gaya apung. Tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat ke dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Hukum Archimedes sendiri mengisyaratkan 3 keadaan, yaitu tenggelam adalah keadaan ini terjadi ketika massa zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, contohnya besi dan baja. Akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam karena massa jenis besi dan baja lebih besar dari massa jenis air. Yang kedua, melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar berat bejana dan permukaan cairan. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air lalu ditambahkan sedikit garam akan diangkat massa jenis kedua cepat. Yang ketiga, rapuh. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan rapuh jika dimasukkan ke dalam air. Di sini ada 3 rumus hukum Archimedes. Yang pertama, F sama dengan Rho dikali G dikali T, di mana F sama dengan gaya tekanan ke atas satuan Newton atau bisa disebut N. Rho sama dengan massa jenis satuan kilogram per liter. G sama dengan gravitasi satuan Newton per kilogram. T sama dengan volume satuan per kubik. Yang kedua ada FA sama dengan Rho air. Rho air sama dengan massa jenis kayu. Yang ketiga, W sama dengan Rho kayu dikali G dikali volume total. W sama dengan berat kayu, P volume total sama dengan volume kayu seluruhnya. Rho kayu sama dengan massa jenis kayu karena kayu diam di permukaan air, maka terjadi hubungan gaya angkat sama dengan berat kayu. FA sama dengan W, Rho air dikali G dikali volume air sama dengan Rho kayu dikali G dikali volume total. Oke, selanjutnya ini adalah hasil percobaan yang telah kita lakukan sama seperti yang ada dalam LKPD. Jadi kita melakukan 4 percobaan di sini. Percobaan pertama kita menggunakan massa jenis benda yaitu emas 19,3 gram per cm kubik. Lalu massa jenis fluidanya kita gunakan 1 gram per cm kubik. Lalu volume benda yang tercelupnya kita gunakan 500 cm kubik dan hasil dari gaya apungnya sebesar 4,91 Newton. Selanjutnya itu percobaan kedua, massa jenis benda yang kami gunakan yaitu 10,5 gram per cm kubik, yaitu massa jenis dari Apa saya? Massa jenis fluid yang kami gunakan yaitu 2 gram per cm kubik dan volume benda yang tercelup adalah 350 cm kubik dengan hasil gaya apung yaitu 6,87 Newton. Selanjutnya yang ketiga, massa jenis benda yang kita gunakan adalah kuningan, yaitu sebesar 8,6 gram per cm kubik. Lalu massa jenis fluidanya sebesar 1,5 gram per cm kubik. Dan selanjutnya volume benda yang tercelup kita gunakan 750 cm kubik. Dan hasil gaya apung sebesar 11,4 Newton. Untuk percobaan keempat, kami menggunakan massa jenis benda yaitu kaca dengan massa jenis 2,6 gram per cm kubik dan massa jenis fluida yaitu 2,5 gram per cm kubik dengan volume benda yang tercelup adalah 340 cm kubik dan hasil gaya apungnya yaitu 8,34 Newton. Berikut hasil perhitungan yang kami tulis di LKPD. Dan hasil percobaan dari data yang tertera sebelumnya, kami mendapat hasil analis yaitu massa jenis benda dan fluid
pengaruh pada besarnya gaya apung yang dialami oleh benda. Yang kedua, volume benda yang tercelup juga berpengaruh pada gaya apung yang dialami oleh benda. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Hukum Archimedes mencatat bahwa gaya apung pada benda yang dicelupkan ke dalam fluida adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Fluida yang dipindahkan merujuk kepada volume fluida yang besarnya sama dengan volume bagian benda yang dimasukkan ke dalam cairan. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 5 telah presentasinya memberikan izin kepada kalian untuk memberikan pertanyaan. Tapi di sini saya batasi hanya 1 ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriyanti, mewakili kelompok 3. Di sini saya mau bertanya, apakah volume benda yang tercelup ke dalam fluida mempengaruhi gaya apung? Pertanyaannya apa? Apakah volume benda yang tercelup ke dalam fluida mempengaruhi gaya apung? Volume benda yang tercelup. Gimana nih kelompok 5? Kata Najwa, apakah volume benda berpengaruh gitu terhadap gaya apungnya? Nah, siapa yang mau menjawab? Baik. Saya mau nanya ini dari kelompok 7 ingin 5. dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Najwa kelompok 3. Oke, Najwa yang nanya grogi tuh Hilmi. Jadi menurut kami volume benda yang tercelup oleh fluida memengaruhi gaya apung yang dialaminya. Dikarenakan semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar pula gaya apungnya. Gimana Najwa? Paham? Cukup. Oke. Berarti kalau kata Hilmi, kan tadi si Najwa bertanya, volume benda mempengaruhi tidak terhadap gaya apung gitu. Kemudian Hilmi menjawab apa? Karena semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar pula Tercelup. gaya apungnya. Tercelup. Volume benda yang tercelup mempengaruhi gaya apungnya. Semakin besar volumenya, semakin besar gaya apungnya. Oke? Paham semuanya? Kan. Ada yang mau udah, saya hanya batasi 1. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya yang luar biasa nih. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, silakan. Boleh duduk. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan hukum Archimedes sehari-hari tadi apa yang kita sudah pelajari? Apa yang kalian tahu? Yang digunakan ada apa aja? Kapal selam. Apa? Kapal pesiar. Banyak hal ya, banyak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, kesimpulannya dari materi dari pelajaran yang hari ini kita pelajari, ya, yang kita diskusikan satu sama lain, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Ini berantakan. Tadi kan kalau kelompoknya Felix apa tadi kesimpulannya? Saya mau setiap kelompok membaca kesimpulannya ya. Jadi dari kelompok kami yaitu Archimedes menyatakan bahwa gaya apung pada benda yang disimpan ke dalam fluida adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu.
Lanjut, kelompok ini. Oh, Nazwa lagi. Tadi Hilmi, ini Nazwa. Oke. Di sini saya akan membacakan kesimpulan hukum Archimedes. Oke, dari Setiap kelompok. benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda, atau yang sering disebut gaya apung. Gaya apung. Oke. Hampir sama ya. Ya, Kak. Intinya gaya dorong ya. Kalau ini tadi gaya angkat ke atas. Kalau ini kesimpulan yang didapat. Hukum ini menyatakan bahwa gaya apung pada benda yang terendam dalam fluida sama dengan berat benda yang dipindahkan. Oke. Ya, intinya sama ya. Intinya kalau dilihat dari 3 kelompok ini hampir sama, yaitu gaya apa? Gaya apung ya, yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan baik sebagian maupun keseluruhan. Berat itu sama fluidenya, sama berat benda yang pada hukum Archimedes. Yang bisa kita tarik kesimpulan di sini adalah volume yang semakin besar gaya apungnya. Ya, semakin besar volume maka gaya apungnya semakin besar, ya kan? Ya enggak? Semakin volumenya yang dicelupkan, maka gaya apungnya akan semakin besar. Kemudian, pernah kalian menggendong teman kalian di udara sama di air? Berbeda nggak? Lebih berat mana? Lebih berat di daratan, lebih berat di udara. Ya, makanya nggak bisa agak berat kan. Tapi kalau menggendong teman di dalam air, dia ringan. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan apa? Benda menjadi lebih ringan ketika di dalam air dibandingkan ketika di udara. Kenapa? Karena benda di dalam air terdapat adanya gaya dorong. Oke, paham? Gimana anak-anak? Materi hari ini cukup menambah wawasan kalian? Apakah kalian ingin mencari tahu terkait Archimedes berikutnya? Ya nggak? Ya, ternyata banyak hidup yang bisa kita ambil. Ya, informasi, contoh-contoh dalam kehidupan yang berkaitan sama fisika. Oke, anak-anak, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, ya. Saya lihat tadi hampir semua sudah selesai. Dikumpulkan ke ketua kelas, ya, atau sekretaris di satu folder, ya. Dibuat di Google Drive, semua dijadikan satu. Nanti kirim linknya ke saya. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Nanti kita bertemu di minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan ke saya? Siap tidak? Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.